Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber, dosen, peneliti, mahasiswa, dan seluruh peserta Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di forum ilmiah yang mengusung tema pada hari ini, integrasi ajaran taman siswa dalam pembelajaran mendalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pada kesempatan ini, saya Dia Kartika akan memaparkan hasil penelitian saya yang berfokus pada integrasi nilai-nilai ajaran taman siswa dalam program pembelajaran Kumon Bahasa Inggris, khususnya dalam mengembangkan keterampilan membaca dan kemandirian belajar siswa IFL. Penelitian saya berjudul Tantangan dan Strategi Pemahaman Membaca atau Reading Comprehension dalam program Kumon IFL dengan pendekatan self-directed learning dan ajaran taman siswa. Harapan saya, paparan singkat ini dapat memberi gambaran bagaimana filosofi pendidikan nasional kita bisa berpadu dengan metode internasional untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas. Oke, latar belakang masalah. Di era globalisasi ini, bahasa Inggris adalah keterampilan kunci yang tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam wacana internasional. Di Indonesia sendiri, bahasa Inggris itu diajarkan sebagai bahasa asing atau yang kita sebut sebagai foreign language. English for Foreign Language kalau di Kumon. Salah satu lembaga belajar populer adalah Kumon, di mana yang ada program yang namanya Kumon IFL atau English for Foreign Language dan bertujuan untuk mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing dengan tujuan utama adalah mendorong belajar mandiri melalui lembar kerja bertingkat atau worksheet. Namun, meski efektif menumbuhkan disiplin, metode ini masih memunculkan beberapa tantangan, khususnya pada keterampilan pemahaman bacaan tingkat tinggi dan juga ekspresi tertulis. Kerangka Holik membagi pemahaman membaca menjadi 4 level, yaitu literal, inferensial, kritis, dan kreatif, yang memerlukan kemampuan tata bahasa dan kosakata memadai. Tanpa itu, siswa akan sering kesulitan meringkas atau memparafrasekan sebuah kalimat atau teks secara akurat. Kemudian untuk konsep self-directed learning atau SDL, relevan untuk menilai sejauh mana siswa mengelola proses belajarnya. Sayangnya, banyak sekali pelajar yang mempelajari IFL masih bergantung dengan pembimbingnya. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, ajaran taman siswa Ki Hajar Dewantara menekankan kemerdekaan belajar melalui trilogi pendidikan yang cukup terkenal, yaitu ada Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dari latar belakang yang sudah terpapar, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menyelidiki tantangan pemahaman membaca atau reading comprehension yang dialami oleh siswa IFL Kumon, khususnya pada tingkat literasi pemahaman yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah menganalisis sejauh mana praktik SDL atau self-directed learning diterapkan dalam program Kumon IFL, terutama mengenai inisiatif mandiri siswa dalam memeriksa pekerjaan sendiri atau worksheet-nya. Kemudian yang ketiga adalah mengkaji potensi integrasi nilai-nilai trilogi pendidikan dan taman siswa dengan pendekatan SDL untuk meningkatkan kemandirian belajar dan pemahaman berbahasa siswa dalam konteks IFL Kumon. Metode penelitian yang saya gunakan adalah studi kasus, jadi untuk mengeksplor pemahaman membaca dan pengalaman belajar siswa IFL di salah satu pusat Kumon Bahasa Inggris di daerah Timoho, Yogyakarta. Partisipan ada 5 siswa yang dipilih secara proposif berdasarkan ketersediaan lembar kerja, serta 6 siswa untuk melakukan wawancara semi terstruktur. Kemudian untuk instrumen dan datanya adalah dari lembar kerja siswa yang berisi teks atau narasi dengan pertanyaan pemahaman. Kemudian yang kedua adalah wawancara semi terstruktur untuk menggali tantangan tata bahasa, kosakata, strategi belajar, dan juga kebiasaan belajar mandiri. Kemudian di analisis data dengan lembar kerja akan dievaluasi menggunakan 4 tingkat pemahaman membaca menurut Holik, yang tadi sudah disebutkan ada literal, inferensial, kritis, dan kreatif. Kemudian yang kedua, wawancara dikodekan secara manual untuk menemukan tema dan pola yang mendukung temuan dari lembar kerja.
Untuk selanjutnya adalah bagian hasil dan juga pembahasan. Hasil penelitian dan juga pembahasan. Seperti yang bisa kita saksikan bersama di tabel 1 menunjukkan variasi tingkat pemahaman membaca siswa IFL pada program Kumon, di mana sebagian besar siswa mampu mencapai pemahaman literal namun mengalami kesulitan pada tingkat inferensial dan kreatif. Tantangan tata bahasa seperti penggunaan idiom, struktur kalimat, subject-verb agreement berdampak pada kejelasan serta kekuatan ekspresi. Nah, temuan ini selaras dengan Holick yang menyatakan bahwa keterbatasan tata bahasa dan kosakata menjadi faktor utama yang menghambat transisi dari pemahaman literal menuju pemahaman tingkat tinggi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kemampuan pemahaman membaca siswa pada tingkat literal sudah cukup baik. Namun, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan ekspresi tertulis masih perlu mendapat perhatian khusus. Kesulitan dalam tata bahasa dan keterbatasan kosakata menjadi hambatan utama dalam mengekspresikan pemahaman secara akurat dan jelas. Selanjutnya, dari tabel 2, yaitu berisi tentang ringkasan hasil wawancara yang relevan dengan data lembar kerja siswa. Lebih lanjut, wawancara dengan 6 siswa memperkuat temuan lembar kerja tersebut. Dari hasil wawancara, siswa mengungkapkan sejumlah tantangan utama, yaitu kesenjangan kosakata, kesulitan tata bahasa, minimnya kebiasaan memeriksa kembali jawaban, ketergantungan dengan pembimbing, serta ketergantungan pada contoh yang sudah disediakan. Sebagian besar siswa mengaku sulit menguasai tata bahasa dengan baik, terutama pada penggunaan tenses dan kesesuaian struktur kalimat. Mereka juga cenderung tidak merevisi hasil pekerjaan sendiri, sehingga kesalahan berulang tidak teratasi. Siswa sering mengikuti contoh lembar kerja secara pasif dan bergantung pada bantuan pembimbing ketika menemukan kesulitan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun metode Kumon berfokus pada pembelajaran mandiri, implementasinya belum sepenuhnya berhasil membentuk kemandirian belajar yang efektif pada siswa, terutama dalam mengatasi kesulitan bahasa dan mengelola revisi hasil belajar secara mandiri. Selanjutnya, tabel ketiga adalah integrasi temuan penelitian dalam kerangka SDL, Self-Directed Learning, dan ajaran taman siswa. Tabel 3 telah merangkum integrasi antara temuan penelitian dengan kerangka self-directed learning dan prinsip pendidikan taman siswa. Hambatan seperti keterbatasan tata bahasa, minimnya self-checking atau self-correction, dan ketergantungan pada pembimbing menunjukkan rendahnya kemandirian belajar sesuai dengan model yang menekankan pentingnya self-management dan self-monitoring dalam membangun kemandirian dan kualitas belajar. Kemudian, integrasi prinsip Ing Arso Sungtolodo Ing Madya Mangun Karso Puri Handayani memberikan landasan yang kuat untuk penerapan perbaikan mandiri dalam konteks SDL. Jadi dalam konteks pembelajaran mandiri, prinsip trilogi pendidikan dari ajaran taman siswa ini bisa memberikan teladan, membangun semangat, dan memberi dorongan sehingga dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kemandirian siswa. Peran pembimbing sebagai model dan motivator sangat dibutuhkan agar siswa dapat mengatasi hambatan tata bahasa dan mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara optimal. Integrasi prinsip tersebut dengan pendekatan SDL dapat memperkuat kualitas pembelajaran dan hasil yang dicapai. Tibalah pada simpulan. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa IFL dalam program Kumon menunjukkan pemahaman literal yang baik, namun masih mengalami kesulitan pada tingkat inferensial dan kreatif akibat keterbatasan tata bahasa, kosakata, serta rendahnya inisiatif belajar mandiri. Implementasi self-directed learning pada praktik pembelajaran Kumon belum sepenuhnya membentuk kemandirian belajar yang efektif, terutama dalam hal revisi mandiri dan pengembangan berpikir kritis. Integrasi prinsip trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi teladan, membangun semangat, dan memberi dorongan ini dengan pendekatan SDL berpotensi memperkuat otonomi belajar siswa, meningkatkan keterampilan berbahasa, dan mendorong pembelajaran yang lebih responsif terhadap konteks budaya lokal. Kemudian untuk saran, untuk pendidik atau pembimbing Kumon mungkin bisa memberikan pelatihan strategi self-checking dan revisi mandiri kepada siswa. Kemudian mengintegrasikan prinsip trilogi pendidikan dalam interaksi kelas agar siswa termotivasi untuk mengambil tanggung jawab dan atas proses belajarnya. Kemudian memperbanyak latihan kosakata kontekstual dan idiomatik untuk meningkatkan keterampilan inferensial. Untuk siswa sendiri mungkin bisa untuk membiasakan diri memeriksa jawaban sebelum diserahkan.
dan juga menggunakan contoh dalam kerja sebagai referensi untuk membangun kalimat sendiri, bukan hanya menyalin secara langsung. Kemudian untuk penelitian selanjutnya bisa untuk mengkaji penerapan metode Kumon yang dipadukan secara eksplisit dengan filosofi taman siswa dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dan juga bisa meneliti peran motivasi intrinsik dan pengaruh lingkungan belajar terhadap pencapaian SDL di program Kumon. Demikian yang bisa saya paparkan hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Mungkin kritik dan saran akan saya tampung juga, atau mungkin ada pertanyaan di sesi selanjutnya akan bisa berdiskusi langsung. Terima kasih. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.